Pemirsa, Presiden Joko Widodo hadir dalam acara silaturahmi nasional ulama rakyat yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di kawasan Ancol, Jakarta. Dalam acara tersebut, Presiden bersama puluhan ribu jamaah dan ulama bersalawat dan berdoa bersama untuk keselamatan dan persatuan bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo menghadiri acara silaturahmi nasional ulama rakyat yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kehadiran Presiden Jokowi disambut oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kedatangan Presiden Jokowi dalam acara ini juga diiringi solawat serta riuh rendah semangat jamaah. Tak kurang dari 10.000 umat dan ulama yang hadir dalam acara ini. Warga Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa lewat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa serta mendoakan agar ketentraman di tanah air tetap terjaga. Kiranya kebersamaan PKB dengan Pak Jokowi sejak Pilpres 2019 akan terus berlangsung dan bersama Pak Jokowi mensukseskan pembangunan nasional yang terus kita berjuang. Pilihan buat PKB untuk terus bekerja keras dan berdoa. Tetapi tantangan hari ini karena suasana panas, kita mohon kepada para kiai untuk menyadarkan masyarakat, menenangkan masyarakat, mengajak kebersamaan, menenteramkan masyarakat. Mari kita jaga umat kita, mari kita kelola umat kita, supaya benar-benar di dalam rel yang digariskan oleh para kiai, para ulama, dalam rel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Presiden Jokowi menyambut positif dukungan yang diberikan jamaah dalam acara silaturahmi nasional ulama rakyat ini. Presiden Jokowi mengimbau agar umat muslim selaku mayoritas di Indonesia mengedepankan tenggang rasa dan melindungi kaum minoritas sebagai saudara sebangsa. Begitu juga kaum minoritas menghormati kaum mayoritas. Juga menekankan agar rakyat Indonesia tak mudah terprovokasi. Mengingatkan kita semuanya mengenai kebersamaan kita sebagai bangsa. Jangan sampai ada yang ingin merusak kebersamaan ini. Jangan sampai ada yang ingin memecah belah kita. Karena kalau kita lihat di media sosial, pada 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini, di media sosial, isinya saling menghujat, isinya saling mengejek, isinya saling memaki, isinya banyak yang fitnah, isinya adu domba, isinya memprovokasi. Inilah yang harus kita perbaiki. Karena itu bukan karakter bangsa Indonesia. Acara silaturahmi nasional ulama rakyat ini dihadiri puluhan ribu peserta yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Provinsi Banten. Partai Kebangkitan Bangsa mengumpulkan ulama dari berbagai daerah untuk bersama-sama berdoa guna keselamatan Indonesia, juga meningkatkan partisipasi ulama untuk menjaga suasana tanah air agar tetap damai. Dari Jakarta, Rosalin Asmarantika, Adwin Agung, Metro TV. Presiden Joko Widodo mengunjungi elit partai politik, ulama, markas TNI dan Polri untuk menjelaskan secara gamblang tentang kemajemukan. Presiden juga mengharapkan agar tidak ada lagi aksi lanjutan 4 November karena demonstrasi itu menghabiskan energi. Presiden Joko Widodo menyatakan kunjungannya ke Parpol, ulama, markas TNI dan Polri untuk menjelaskan dalam kemajemukan mayoritas melindungi minoritas dan minoritas menghormati mayoritas. Pernyataan ini telah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pertemuan ulama di Istana, pada saat mengunjungi prajurit TNI di Markas Komando Marinir, di Markas Kopassus, di Mabes TNI Angkatan Darat, dan di Markas Komando Brimob. Mengenai adanya informasi aksi susulan tanggal 25 November mendatang, Presiden mengharapkan agar tidak ada demonstrasi lagi karena akan menghabiskan energi.
wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana. Bapak ke instansi militer, kemudian juga mendekati ulama Pak ini Pak. Militer, kemudian ke partai politik ulama ini Pak, katanya nanti 25 November. Ini untuk memberikan penjelasan secara gamblang, baik ke partai, baik ke konstituen partai, juga ke ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, semuanya, termasuk ke TNI dan Polri. Ini untuk memberikan penjelasan, memberikan gambaran betapa negara kita ini adalah majemuk dan beragam. Jadi kalau saling menghormati, kalau saling menghargai, yang mayoritas melindungi yang minoritas juga menghargai, menghormati yang mayoritas, saling menghargai, saling menghormati, sudah. Saya kira itu yang pesan itu yang ingin kita sampaikan. Terkait dengan isu ataupun ancaman akan ada aksi pada 25 November Pak? Nggak ada, kita harapkan sudah nggak ada demo lagi, menghabiskan energi, ya. Sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo secara berturut-turut mengunjungi sejumlah markas komando TNI Polri, antara lain Markas Kopassus, Markas Komando Marinir, dan Markas Komando Brimob. Presiden Jokowi dalam kunjungannya menyampaikan kesetiaan prajurit loyal pada negara, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan menjaga kebinekaan. Didampingi Komandan Korps Marinir Maijen TNI Marinir RM Trusono, Presiden Jokowi meninjau barisan pasukan marinir di Markas Marinir Cilandak, Jakarta. Kehadiran Presiden di Markas Marinir juga disambut dengan deru salam marinir yang dinyanyikan sambil mengarak Presiden untuk bertatap muka langsung dengan para prajurit. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyatakan ingin memastikan bahwa semua prajurit loyal pada negara, setia pada Pancasila, dan siap untuk menjaga kebinekaan. Pernyataan ini menguatkan pidato Presiden di Markas Kopassus sehari sebelumnya, saat Presiden menyatakan dirinya sebagai pemegang kendali sebagai Panglima tertinggi. Dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, inilah pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan sebagai Panglima tertinggi lewat Pangap, lewat Panglima TNI untuk keperluan-keperluan khusus. Sampai tangan kami menyelesaikan pekerjaan kami. Sebelum ke Markas Marinir, Presiden Jokowi juga mengunjungi Markas Komando Brimob di Depok, Jawa Barat. Untuk bangsa dan negara. Pengamat politik Jack Kristiadi menilai, safari Presiden Jokowi dalam beberapa hari terakhir ke Markas Satuan TNI Polri maupun ke sejumlah organisasi masyarakat keagamaan sebagai langkah konsolidasi kerukunan nasional yang patut didukung. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang sungguh tepat, tapi menurut saya juga mungkin itu kalau dilakukan setengah tahun atau setahun yang lalu, itu mungkin lebih banyak gunanya juga. Tapi saya kira Pak Jokowi memang perlu apa? Perlu merasakan juga kekagetan ini. Supaya apa? Supaya memang beliau sadar bahwa dia itu presiden seluruh rakyat Indonesia. Dalam sepekan terakhir, Presiden telah melakukan kunjungan secara maraton ke Satuan TNI Polri, mulai dari perguruan tinggi ilmu kepolisian hingga ke Markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Selain itu, Presiden juga bersilaturahmi ke sejumlah ormas keagamaan dengan membawa pesan damai melalui persatuan negara yang menjadi tanggung jawab bersama. Tim Liputan Metro TV. 1 minggu terakhir, Presiden Joko Widodo banyak menghabiskan waktu bertukar pandangan dengan ulama dan pimpinan organisasi masyarakat Islam. Selain mengapresiasi aksi damai, dalam safarinya Presiden juga menyampaikan komitmen pemerintah yang tidak akan mengintervensi proses hukum Basuki Cahayapurnama yang kini dibidik pasal penistaan agama.
ada yang tidak biasa dilakukan Presiden Joko Widodo dalam sepekan terakhir. Sejak Senin kemarin, secara maraton Presiden menggelar pertemuan dengan sejumlah ulama dan pimpinan ormas Islam. Mulai dari bertandang kedua kantor ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni PBNU dan PP Muhammadiyah, kemudian menghadiri Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Dan 2 hari terakhir ini, Presiden berturut-turut mengundang 17 pimpinan ormas Islam dan kiai serta ulama wilayah Banten dan Jawa Barat. Dalam setiap pertemuan, Presiden berusaha memahami pandangan para ulama terkait kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan ke calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pertama, beliau memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para ulama, para habaib yang sudah bisa meredam emosi umat Islam, emosi massa, agar suasana menjadi terus kondusif, dan beliau berpesan kepada kami agar menyampaikan hal-hal yang menyejukkan kepada umat yang memang kami kelola di setiap masjid, setiap majelis taklim, setiap pondok-pondok pesantren. Untuk berkomunikasi, bagaimana sebenarnya untuk menenangkan umat, bagaimana sebetulnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan umat melalui organisasi kemasyarakatan Islam. Tentunya kami bersiap saja untuk bisa menenangkan umat Islam. Bentuk konsolidasi Presiden dengan ulama dinilai positif dari kalangan cendekiawan dan akademisi. Saya kira ini langkah-langkah yang patut kita hargai. Semua ormas ya ditemui ataupun diundang oleh Presiden Jokowi. Presiden-presiden sebelumnya belum pernah melakukan hal seperti ini. Saya kira bagus juga sih. Ada semacam silaturahmi yang dibangun. Kemudian yang kedua, ada pengondisian yang jauh lebih positif. Bayangkan kalau Jokowi tidak bertemu dengan banyak tokoh, banyak ormas, maka akan muncul semacam bukan hanya kegamangan tetapi kekesalan yang bisa kemudian meluap. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Jokowi harus ditafsirkan sebagai kanalisasi. Safari Presiden ke para ulama dan pimpinan ormas sebenarnya telah dilakukan sejak sebelum aksi damai 4 November dan terus berlangsung hingga saat ini demi menjaga stabilitas politik nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu mengenai permasalahan di DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya kinerja polisi dalam memproses kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Presiden memastikan tidak ada intervensi ke polisi yang saat ini tengah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku. Himbauan ini disampaikan Presiden di hadapan puluhan ribu orang saat kegiatan doa bersama di Ancol siang tadi. Saya sampaikan, saya tidak mau mengintervensi urusan hukum. Serahkan saja pada proses hukum. Ini kan sudah diproses. Sebenarnya sudah, sebelum demo itu sudah diproses. Saksi-saksi sudah ditanya, saksi ahli sudah didatangkan. Ya, tapi namanya proses itu kan juga memerlukan waktu. Kok enggak pada sabaran? Tapi itu bukan PKB. Saya tahu. Jadi, mari kita tunggu nanti hasil proses hukum itu seperti apa. Jangan aparat hukum kita paksa-paksa, ndak. Itu aturannya sudah ada kok. Ketentuan-ketentuan hukumnya juga sudah